Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ivan Barok. Di video kali ini kita akan ngomongin salah satu kisah ulama ahli nahwu dan sorof ya guys ya, yaitu Imam Sibawayh guys. Nah, mungkin di kalangan para penuntut ilmu dalam bidang ilmu nahwu dan sorof ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok Imam Sibawayh ini ya guys ya, karena selalu gitu diceritakan oleh misalkan guru-gurunya gitu, selalu menceritakan kepada murid-muridnya untuk membangkitkan semangat, yaitu salah satunya ada salah satu kisah yang populer gitu dari Imam Sibawayh ini gitu, yaitu ketika Imam Sibawayh ya guys sudah berada di alam kubur dan kemudian ditanya ya sebagaimana mestinya seperti biasa ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Dan apa yang terjadi, Imam Sibawayh ini menanyakan kembali gitu, malah menanya kembali sesuatu hal yang membuat malaikat bingung. Nah, kita akan menceritakan kisah ini guys. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu, kita omongin dulu biografi singkatnya juga guys, agar lebih jelas juga guys siapa Imam Sibawayh ini gitu. Nah guys, sebelum kita ke kisahnya, alangkah lebih baiknya kita ngomongin dulu biografinya. Kita omongin dulu siapa sih Imam Sibawayh ini gitu guys. Imam Sibawayh ini bernama asli Abu Bashar Amr bin Utsman bin Konbar. Beliau lahir di desa Baido yang ada di Persia. Nah, untuk masa zaman hidupnya ini ada perbedaan pendapat ya guys ya, dari setelah kita cari-cari, tapi itu mah tidak apa-apa, tidak masalah. Kita akan mengambil salah satunya saja, yaitu kita akan mengambil bahwa Imam Sibawayh ini diceritakan hidup pada tahun 137 Hijriah sampai 177 Hijriah. Nah guys, Sibawayh ini ternyata bukan nama aslinya guys. Sibawayh ini merupakan suatu panggilan ya guys ya, suatu julukan dari orang-orang kepada Abu Bashar Amr ini. Sibawayh ini berasal dari dua kata guys. Yang pertama sib yang artinya apel, dan yang kata kedua waih yang artinya wangi gitu. Kenapa apel gitu? Karena pipinya beliau ini mirip seperti buah apel guys. Gua juga nggak tahu, tapi itulah yang dikatakannya gitu. Itulah yang menjadi julukan untuk orang-orang gitu. Nah, lanjutkan lagi ke biografinya. Imam Sibawayh ini kan seperti yang sudah kita ketahui merupakan pakarnya gitu, merupakan ahlinya ilmu nahwu dan sorof. Ternyata pada zaman dulunya gitu, ketika beliau mulai belajar, beliau itu lebih tertarik kepada ilmu hadis guys. Namun sampai saatnya di suatu hari ketika beliau mengalami kesulitan dalam memahami hadis tersebut karena keilmuan dalam tata bahasa Arab beliau terbatas, beliau pun dianjurkan gitu untuk mempelajari tata bahasa Arab gitu. Nah, setelah itu beliau pun menuruti apa yang gurunya anjurkan gitu. Beliau kemudian belajar ilmu tata bahasa Arab gitu ke berbagai ulama guys, yaitu salah satunya Al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Faridi, yang ketika itu pada masa itu di Basra beliau merupakan ahli ulamanya tata bahasa Arab yang terkenal guys pada zaman itu. Nah, dari beberapa guru tata bahasa Arab, Imam Sibawayh ini berguru kepada Imam Al-Khalil ini gitu, dan terhitung lama gitu guys. Namun guys, ada yang menarik ini, kehebatan beliau dan keistimewaan beliau terlihat di ilmu tata bahasa Arab ini gitu guys, dan terbukti yang nantinya di masa depan gitu, di masa sekarang juga sampai nanti kapanpun beliau akan menjadi itu rujukan para pencari ilmu dalam bidang ilmu nahwu dan sorof gitu guys. Selain julukannya karena pipinya yang seperti apel itu, beliau ini juga harum wangi apel ini juga merujuk kepada karyanya yang hebat dan kepada akhlaknya yang lembut juga guys. Nah, julukan ini juga diberikan karena beliau selalu memakai minyak wangi yang baunya seperti bau apel gitu guys. Nah, pada zamannya juga beliau ini dijuluki juga Imam min A'imah An-Nuhah, yang berarti salah seorang pemimpin dalam ilmu nahwu. Nah, itu dia guys tadi sekelumit tentang biografi Imam Sibawayh ini. Nah, kita lanjut kepada kisahnya. Ini kisah yang menarik, kisah yang selalu diceritakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, untuk membakar semangat menuntut ilmu, khususnya ilmu nahwu dan sorof ini. Karena kan ilmu nahwu ini, kalau kalian pernah belajar juga, ilmu nahwu sorof ini kan sangat menguras tenaga dan pikiran juga ya guys ya, sehingga pusing gitu guys ya. Selain pusing juga gitu guys, kan
apa namanya, kalau dalam bahasa Sundanya mah barho guys, bubar poho. Jadi kalau sesudah bubar teh langsung lupa gitu guys, karena saking rumitnya gitu guys. Sehingga kisah Imam Sibawayh inilah yang dibawa gitu, yang diberikan, yang dijamu kepada penuntut ilmu, khususnya ilmu nahwu dan sorof, agar semangat mereka terus ada gitu guys. Yuk kita langsung ke kisahnya. Kisah ini kita ambil dari ceramahnya Kiai Haji Herzul Arifin, yaitu beliau mengatakan bahwa ketika Imam Sibawayh ini meninggal dunia, kemudian diantarkan oleh pengantar kepada kuburannya, kepada liang lahatnya gitu. Setelah apa namanya, tanah diurugan gitu, selesai prosesi pemakaman, kemudian yang mengantarkan ini pada pulang gitu guys. Kemudian datanglah malaikat yang bertugas menanyai seperti biasa. Kemudian roh Imam Sibawayh pun yang telah diambil dimasukkan lagi. Kemudian Imam Sibawayh bangun, lalu malaikat itu bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, dan seterusnya ya guys ya. Nah ketika sampai kepada pertanyaan tadi man rabbuka, kemudian Imam Sibawayh ini karena gitu amalnya yang penuh, amalnya yang full gitu, dan beliau pun sangat jenius gitu dalam bidang ilmu, dan ibadahnya pun tidak usah ditanya lagi ya guys ya, karena ini ahlinya ilmu nahwu dan sorof gitu. Dalam ceramah itu dikisahkan malaikat Munkar Nakir memanggil, wahai Sibawayh. Nah, Imam Sibawayh naam, seperti siap untuk ditanya gitu. Ketika man rabbuka, kemudian Imam Sibawayh ini bertanya, sebentar malaikat, sebelum aku gitu, diceritakan sebelum aku menjawab pertanyaan kalian gitu, aku mau bertanya dulu gitu, man itu kalimat apa, dan man itu kedudukannya jadi apa gitu guys. Itu yang uniknya di situ guys. Ini cerita sudah tersebar dalam kalangan penuntut ilmu nahwu dan sorof. Nah kemudian kan malaikat mendapat pertanyaan seperti itu, kok aneh gitu, ini makhluk Allah yang satu ini ditanya malah balik tanya gitu guys. Sehingga malaikat pun kalau dalam bahasa Sundanya mah unjukan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu laporan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kemudian Allah pun menugaskan kepada malaikat Munkar Nakir untuk meluluskan gitu, untuk mengamankan Imam Sibawayh gitu. Karena Imam Sibawayh ini merupakan hamba Allah yang istimewa, hamba Allah yang dipenuhi pada masa hidupnya ini ibadah-ibadah, macam-macam ibadah, ragam-ragam ibadah gitu guys. Sehingga diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, luluskan dia gitu, amankan dia adalah hambaku yang istimewa. Nah mungkin ada lagi ya guys ya cerita tentang keistimewaan Imam Sibawayh ini ya guys ya. Ulama yang terkenal dengan kejeniusannya dalam bidang ilmu nahwu dan sorof. Kepada kita gitu, mau percaya mau enggak silahkan. Yang terpenting mah semangat kita dalam menuntut ilmu, khususnya di sini ilmu nahwu dan sorof harus tidak luntur dan tidak berkurang gitu guys. Wallahu alam bisawab. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini, video tentang keistimewaan, kisah keistimewaannya Imam Sibawayh dan tadi biografi singkatnya Imam Sibawayh juga. Semoga kita diberikan juga keberkahannya. Kita doakan saja Imam Sibawayh dan para guru-gurunya, para murid-muridnya, semua muslim muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sukses untuk kita semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.